meninggalnya udah setahun yang lalu, baru dilaporin. Ya. Nih lupa, iya Pak. Ada masa waktunya nggak pencairan dana klaim meninggal itu berapa hari? Oh nggak ada, tergantung dokumen terpenuhi. Yes. Pokoknya selama Prudential belum ketok palu ini diterima klaimnya, bayar klaimnya harus wajib loh. Ya, nggak boleh terus nasabah nggak bayar karena udah meninggal, diasumsikan meninggal, langsung nggak bayar. Disalek sudah nanti. Salek. Kecuali kalau PGB kan ada cuti premi itu. Nah, cuti premi nggak apa-apa. Ini kan PCB nggak ada cuti premi. Bunuh diri tidak di cover, ya. Baik percobaan ataupun secara sadar atau tidak sadar. Bunuh diri nggak sadar tuh gimana ya? Gimana contohnya? Oh, kepleset itu kecelakaan dong, bukan bunuh diri. Kerasukan. Wah, ya. Pengalaman pribadi kayaknya. Pernah kerasukan. Di sini kan auranya nggak bagus ya kalau malam ya. Dari 5 lantai 10. Banyak penampakan Pak Security ya. Terlibat dalam pertarungan untuk tidak membela diri. Jadi nasabah ikut demo atau memang dia ikut tawuran terus meninggal, itu nggak ditangkap. Iya dong. Tapi kalau membela diri nggak apa-apa. Tahu bedanya ya. Cedera karena atau sebagai penyebab penyakit mental nggak ditangkap. Nah ini nih pertanyaannya Siska tadi. Kondisi kritis yang dialami tertangguh termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosa atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu panjang. Contohnya gini. Ini saya mau bandingin sama CCB. Nasabah kan masa tunggunya 90 hari itu. Ya kan, ini kalau punya CCB dulu contohnya. Di hari ke-80 nasabahnya batuk darah. Kontrol ke dokter dong. Kontrol ke dokter, didiagnosa segala macam, dikasih resep dulu biar nggak mengeluarkan darah. Di hari ke-95 baru didiagnosa penyakit paru kronis yang mana ditanggung di PRU, salah satu penyakit yang di-cover 60 kondisi kritis. Kalau di CCB itu dibayar meskipun gejalanya sebelum 90 hari, asalkan terjadi gejalanya itu setelah punya polis. Asumsinya bukan pre-existing. Ya. Tapi kalau di PCB nggak bisa. Segala gejala penyakit harus wajib fresh munculnya mulai hari ke-91. Ya itu dari keterangan dokter sih. Nasabah kan juga emang nggak ngerti. Tapi kan dokter bisa mendiagnosa apakah itu sudah muncul sebelumnya atau bahkan sudah diderita lama sebelum punya polis. Selama SKD-nya bilang itu memang ditegakkan diagnosa di hari itu, yang mana hari itu sudah hari ke-92, jadi cover dong. Ya makanya diempet dulu 90 hari, nggak boleh sakit. Nasabah boleh nggak tahu, tapi dokter yang harus tahu. Nasabah memang bukan profesinya dokter, nggak ngerti. Gitu. Intinya sih dari apa kata dokter gitu aja. Harus dikecualikan untuk penyakit itu aja ya. Jadi contohnya tadi yang penyakit paru kronis, kondisi kritis dari 60 itu yang berhubungan dengan paru-paru, dia nggak bisa klaim. Tapi untuk stroke bisa, angioplasti juga bisa. Gitu ya. Biasanya paru-paru dan sebab akibat. Betul. Udah jelas ya. Beda dengan PCB. Boleh nggak nasabah punya PGB sama PCB? Boleh nggak nasabah punya PGB sekaligus PCB? Boleh. Ya, nasabah boleh punya PGB sekaligus PCB. Oke Bapak Ibu, kalau punya PGB dan PCB manfaat lebih komprehensif dan jaminan kepastian pengembalian premi tahun ke-20 atau manfaat jatuh tempo 100% dari UP di usia 88 tahun. Ya. Ini kompetitor, market analysis. Gimana perbandingannya? Ini PCB, ini company Z, ini company X. Z berarti apa?
Zurich. Lihat warnanya, jangan alfabetnya. Ini namanya kejebak. Yang hijau apa Bu? Political Anda. Gitu. Di sini ada yang mantan hijau? Beberapa ya. Oh, kok ngaku Pak? Mantan hijau. Dulu darahnya banyak mengandung klorofil Pak ya, mantan hijau. Sekarang udah normal merah ya. Ini yang merah hati apa? Oh iya. E, depannya A. Inisialnya AIA. Ya itu dia. Semuanya stand alone sama ya. Masa pembayaran preminya kita paling fleksibel. Kalau di Z dia cuma 5 tahun, satu aja tunggal. Ini 10 atau 20 tahun. Jatuh temponya kita 88. Kalau di Z itu pakai masa perlindungan 20 tahun semenjak dia punya polis. Jadi misalnya umur 40 ya berarti sampai 60 aja perlindungannya. Di X ini kelebihannya sih sampai usia 99 whole life ya. Manfaat jatuh tempo turun 100% UP. Kalau Z dapat 160% pengembalian premi, X dapat 100% UP. Tapi kan cuma 20 tahun perlindungannya, nggak bisa dilanjut. Nah pasti 20 tahun itu gugur, nggak bisa dilanjutin. Manfaat kondisi kritis kita paling banyak 60, Z 50, X 59. Manfaat meninggal kita ada manfaat kecelakaan 300%. Yang ini nggak ada, yang ini nggak ada. Oh ini ada sih 200% aja tapi. Angioplastik kita paling kecil 10%. Z 25%, X 25%, tapi ngurangi UP dasar. Tapi ngurangi UP dasar. Kalau kita tadi kan 110% kalau kena angioplastik dulu. Sisi yang lama. Kayak sisi yang lama, yes, ngurangi UP dasar. Kelebihannya X apa? Dia bisa mengcover kondisi kritis tahap awal. Kita enggak, hanya tahap akhir. Ini harusnya yang pink ini bagus. Tapi ini bagus nggak diakui bagus, agak curang sih yang bikin slide ya. Ini kan harusnya kelebihannya mereka. Bukan saya yang bikin loh ya. Kalau saya objektif. Nah yang merah-merah prudensial semua. Ya kan kita prudensial. Minimal premi 3,3 juta per tahun. Paling murah kita. Ini per tahunnya 5,2, ini 3,6. Sebenarnya kita juga 3,6 ya. Tapi kan ada hemat 1 bulan premi. Masa bertahan hidup ibu nggak ada. Yang ibu bilang 14 hari itu cuma ESCC sama MCC. Itu ada bertahan hidup 14 hari. Di Z ada bertahan hidup 30 hari. Sebulan harus hidup dulu baru bisa klaim. Kalau di antara 30 hari meninggal nggak jadi klaim, batal. Ya, di X tidak ada. Premi terjamin, ya maksudnya dijamin sama, nggak ada perubahan. Jaminan pembaruan kita seumur hidup, selama nasabahnya nggak surrender ya otomatis renew. Tapi kalau di Z harus diperpanjang tiap tahun. Alias produk setahun hangus. Kalau mau perpanjang harus submit form. Perpanjang lagi submit form, kurang praktis ya. Iya, renewalnya nggak otomatis. Masa bertahan hidupnya nanti 30 hari ya kalau Z. Itu kalau dalam 30 hari nanti kan ya OP-nya Enggak. Oh dia masih Harusnya sih enggak. Nggak ada meninggal. Oh enggak, kondisi kritis aja. Oh. Meninggal tuh enggak ada masa bertahan hidup sih. Ya, dia ada kondisi kritis kan nggak cair. Begitu dia meninggal dalam 29 Ya itu UP-nya nggak cair, kan UP-nya cuma 1. Saya nggak tahu sih ya, saya bukan trenernya Z ya Pak. Takut salah ngomong. Cepat. Bapak ngetes saya apa gimana ini? Apa? Tiap kritis itu pengajuan klaimnya itu beda-beda ya Pak. Ada yang pengajuannya setelah bukan maksudnya hidup 15 hari, Enggak. setelah 15 hari. Jadi Ada yang 6 bulan. saya tahu maksudnya Bu Lela. Ya kayak tadi kalau bisu harus tahun kemudian baru diajuin. Ah, itu salah itu. Iya, makanya Buka kasus terus.
Makanya Anda harus rajin-rajin buka polis. Dulu tuh ada ya, zamannya Anda 2011-an ke bawah itu ada training Iya Pak. 119 kondisi kritis, ingat nggak? Soalnya kalau stroke telat bisa nggak ke cover loh Pak. Iya, kalau stroke itu harus cacatnya 6 minggu. Telat nggak ke cover. Apalagi kalau serangan jantung pakai yang enzim itu harus 3 bulan. Memang beda-beda kriteria klaimnya. Ya. Siapa yang jual syariah di ruangan ini? Sudah diwakafin belum polis syariahnya? Belum. Program wakaf selalu berbagi, selamanya berarti. Ya. Kalau mau jual wakaf harus lulus lisensi AASI, lulus sertifikasi PGB dan PSGB, dan harus lulus sertifikasi wakaf. Siapa yang belum lulus sertifikasi PPH? Ambil dulu ya. Karena nanti kalau Anda mau jual PPH Plus itu harus punya sertifikasi PPH. Apa? Iya, ini Bapak pernah concernnya itu ya. Ini yang nanya apa dulu Pak? Sedang diusahakan supaya nggak dikit-dikit license, gitu Pak ya. PPH online bisa itu pos. Ya. Indonesia itu populasi muslim terbesar, udah rahasia umum.